yang lain gitu kan, entah main catur, entah ngobrol-ngobrol sama yang lain. Mungkin dari kecil udah ada bakat ya buat market survei, jadi nggak bisa diam gitu. Datang ke toko-toko yang lain, main terus gitu. Jadi dari kecil saya karena nggak suka jaga toko, maka sejak SMA saya sudah mulai berpikir ya, gimana sih cara sukses tanpa saya harus jaga toko gitu. Saya mulai cari yang lain gitu. Apa yang saya lakukan? Nah, gimana caranya? Ya. Nah, awal tahun 2004, dan kenapa tadi di video tulisnya 2006 ya? Jadi saya joinnya 2 kali di perusahaan yang sama. Nah, itu kronologinya gimana? Itu adalah urusan dengan leadernya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk join di network marketing ya, di depannya T, belakangnya I, ya, tengahnya N. Nah, itu udah tahu. Ya, jadi jual makanan kesehatan. Ya, dulu grupnya juga udah banyak. Nah, cuman dijalani terus-menerus ya sudah sekian tahun sampai kuliah. Nah, kenapa akhirnya waktu itu saya stop ya? Sebenarnya dapat banyak pengalaman, dapat pengembangan diri, sampai sekarang juga bisa dipraktekkan di Prudential juga. Cuman income yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya jalani. Income-nya nggak melewati dari UMR, gitu. Ya, paling tinggi pernah dicapai dulu hampir 3 juta. Tapi jalan terus. Kenapa? Karena waktu itu leadernya orangnya income-nya besar. Jadi saya sering lihat dia bisa income besar ya. Oke, coba jalan lagi. Gitu. Cuma nurut aja, disuruh pertemuan ikut terus seperti itu, gitu. Oke, nah ini perjalanan di Prudential. Nah ini foto perdana ya, baru saya cari tadi buat sharing di BSD ya. Ini foto perdana. Jadi saya join 30 Juni 2010 ya. Kenapa ingat ya, kalau resume pasti ingat tanggal join ya, karena sering ditanya setiap kali nelfon ya. Join Juni 2010. Siapa perekrut saya? Ini orangnya udah nggak ada di Prudential ya. Plus unit manajernya juga udah nggak ada ya. Ini di tanggal saya pasat, kenapa waktu itu saya join? Jadi kebetulan nasabah dari perekrut saya waktu itu klaim baru 1 bulan lewat 2 hari, klaim masuk rumah sakit terus dibayar. Jadi kronologinya kenapa bisa join Prudential? Setengah kecelakaan sih. Jadi cuma ngejailin teman saya namanya Julius, dia pasang fotonya udah nggak ada di Facebook. Waktu itu dia pasang foto, dia lagi berdiri baju rapi di Gedung Jaya, dulu masih kantor Excellent. Terus saya ledekin ya, saya bilang, wah sekarang jadi agent Prudential ya, coba dong presentasi saya pengen tahu. Sebenarnya saya cuma mau ngejailin dia, udah bisa belum presentasi gitu. Tapi karena ngejailin jadi join deh gitu, karena dengan presentasinya saya lihat, wah bagus juga ya, income-nya stabil, produksinya juga oke. Ditambah baru pas lagi saya mau diproses untuk pasar, ini nasabahnya klaim terbayar gitu. Jadi ini baru saya cari tadi di Facebook. Nah ini ada klaim dari AM saya ya, ada testimoni ya, kode ini ya. Apa tuh? Ada di FB. Komen di FB, tadi baru di screenshot. Kok masih jalan? Nah, perjalanan di Prudential pertama kali punya, pastinya kita harus bikin goal. Pas lagi direkrut sama, saya juga pertama kali punya goal. Goalnya nggak besar-besar, cuma pengen punya income 5 juta. Kenapa? Karena dulu waktu di TNC income-nya cuma sekitar 2-3 juta. Jadi menurut saya kalau punya income 5 juta tuh enak banget gitu. Tapi cukup nyesel sih, kenapa dulu punya goalnya hanya 5 juta gitu. Kenapa? Jadi terus kemudian dalam perjalanan pertama sebenarnya waktu itu hampir startup ya, dikira saya mau mundur, pas saya baru datang lagi juga ya, Bu Mui. Jadi waktu itu ceritanya saya ditemenin oleh Bu Mui, waktu itu AM-nya belum kode ini ya, jadi ditemenin Bu Mui pergi prospek ke saudara saya ya, pergi prospek ke Surabaya. Saya panggil Bu Mui, Bu boleh temenin nggak? Ada saudara di Surabaya, kayaknya oke nih bisa closing besar. Bener, nyampe ke sana baru turun dari pesawat, pergi makan, baru ngobrol sebentar, udah mutusin untuk closing $2.000 gitu. Wah seneng dong, agent baru closing $2.000 gitu. Nah setelah pulang ditemenin lagi, prospek lagi ke teman papa saya gitu, closing juga sama seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata yang $2.000 gak lanjut sampai issue, karena dia nggak mau medical lanjutan gitu. Jadi
Waktu itu udah dapat tuh, kalau itu issued dapat Star Club ke Paris gitu. Cuman nggak jadi. Nah waktu itu diperkirakan klien saya kayaknya saya bakal mundur, dibilang gitu. Ternyata saya nggak lanjut. Ya ngapain mundur, orang setiap bulan dikirimin income kok gitu. Terus sudah pasti dapat waktu itu rookie club sama Singapura gitu. Jadi itu perjalanan awalnya. Jadi kegagalan pertama nggak masalah. Nah ini yang saya bilang, kenapa waktu itu saya nyesel punya goal awal-awal join hanya ingin punya income 5 juta. Ternyata apa yang saya pikirkan jadi kenyataan. Jadi ini ada screenshot ya, SPT bulan 2 tahun 2011 ya. Goalnya di akhir tahun 2010 pengen punya income 5 juta gitu. Ternyata benar teman-teman, apa yang kita pikirin itu tercapai juga gitu. Jadi tercapainya waktu itu, ini bulan Februari kan plus bonus ya. Potong aja deh bonus sekitar 5 juta, benar tercapai. Jadi mungkin bagi teman-teman ya di sini sudah ada beberapa event gitu, mungkin ada yang punya goal pada saat awal. Kalau goalnya kekecilan, coba digedein, sayang nanti benar tercapai segitu lagi gitu ya. Oke. Nah topiknya hari ini saya bukan master selling, saya juga bukan master bangun grup, saya biasa-biasa aja ya. Saya hanya melakukan apa yang disarankan oleh leader-leader saya. Cuma hari ini topiknya cara menghadapi kendala menjual ya. Kenapa? Saya termasuk orang yang takut untuk ketemu orang baru. Pada saat saya di perusahaan yang dulu, saya pernah waktu itu dilepas oleh leader saya ke salah satu mall di Tangerang untuk prospek orang yang nggak dikenal. Bukan prospek, saya malah pulang. Karena kenapa? Males ketemu orang yang nggak dikenal, ditolak tuh gimana banget rasanya gitu. Akhirnya waktu join Prudential gimana dong cara saya menghadapi kendala? Saya males ketemu orang baru. Tapi saya tetap bisa tuh, buktinya promosi sampai sekarang. Nah apa yang saya lakukan? Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau teman-teman ambil cerita saya APBN aja, ambil positif, buang yang negatif ya. Yang bisa dipakai dipakai. Oke. Simple ya. Pertama kali saya mulai dari ring 1. Pasti teman-teman pas lagi fastat juga sama dapat seperti ini ya. Mulai dari saudara, mulai dari teman, kerabat orang tua, lingkungan kerja, ortu dan toko. Nah jadi ini lingkungan toko dari orang tua saya. Ini toko order deal ya. Ini lingkungannya isinya mobil semua. Nah, apa yang saya lakukan di tahap pertama saya sebagai agent? Jadi saya waktu itu mulai prospek ke pertama ke saudara, pasti ke saudara-saudara. Makanya waktu itu saya undang agen saya untuk pergi nemenin ya ke prospek-prospek di saudara saya yang calon potensi closing besar. Nah, saya prospek ke sana. Untuk ke kerabat orang tua. Nah, karena saya juga kenal dengan teman-teman orang tua, saya minta bargaining power. Jadi saya minta orang tua saya temenin. Coba dong ngomongin dong ke dia, gitu kan? Saya mau datang, seperti itu. Jadi saya pinjam kekuatan dia untuk prospek dia. Jadi otomatis pada saat tahap masuk pertama jauh lebih gampang, seperti itu. Terus untuk toko, ke toko-toko apa yang saya lakukan? Sebenarnya gampang aja. Saya cuma datangin satu-satu. Saya nggak mulai prospek. Duduk aja ngobrol santai, kan kenal sama dia. Biasanya kalau udah duduk lama, umumnya orang akan mulai mengeluarkan pertanyaan. Sekarang sibuk apa? Seperti itu. Nah ketika sudah ditanya sekarang sibuk apa, saya jawab, sekarang saya sibuk di Prudential. Oke, sekarang saya sibuk di Prudential. Nah biasanya setelah udah ngomong seperti itu, pasti ada lanjutannya. Kalau nggak lanjut ya pindah toko sebelah. Kan tokonya banyak, ada ratusan toko satu kelompok seperti ini. Nah ini yang saya lakukan ketika awal-awal jadi agent dan waktu itu ikut Aum Club. Karena takut dikerjain gitu ya, karena kan kalau nggak closing waktu itu di Aum Club dikerjain. Makanya mau nggak mau setiap hari harus prospek seperti itu. Tapi memulai dengan cara seperti itu, kuncinya kan tetap ketemu orang. Oke, berikutnya dari sini saya juga dapat banyak pengalaman, dapat closingan juga, dapat grup juga. Jadi bergabung dalam komunitas atau klub. Nah ini dua komunitas dan klub yang saya seriusin, yang saya fokusin. Pertama join di Celebrity Fitness. Join di Celebrity Fitness ini perkumpulan orang satu suku seperti itu. Saya cerita dulu yang di Celebrity Fitness. Jadi waktu itu saya join fitness, ketemu konsultannya bareng sama Kode ini, di prospek jadi agent gitu. Orangnya sekarang udah nggak ada, ya udah terminate juga. Di prospek jadi agent. Nah awalnya sih tujuannya cuma ya yang penting jadi agent, terus supaya bisa naik unit manager seperti itu. Nah ternyata waktu itu dia mulai prospek calon-calon kliennya. Nah salah satunya itu prospek Linda gitu. Jadi
ini ceritanya ya, nyambungin mungkin waktu lagi Linda sharing, oh gimana ketemunya bisa join di Prudential. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi saya diminta untuk jelaskan ke Linda bagaimana sih Prudential seperti itu. Nah, saya jelaskan ya gimana prospek untuk proposalnya segala macam. Tapi waktu itu masih belum yakin. Ditanya, oh gimana sih emang Prudential? Ya udah, kebetulan lagi ada acara Helmi Yahya, datang aja ke acara Helmi Yahya. Seperti itu. Nah, dari datang ke acara Helmi Yahya, itulah yang membuat dia akhirnya join. Memang sih butuh waktu 2 tahun, akhirnya sampai promosi unit manager. Ya, itu dari celebrity fitness. Dari perkumpulan, saya hanya aktif di sana, terus bina hubungan dengan orang-orang di sana. Dari situ sih tetap akhirnya dicari sih untuk closing corporate, ada dapat closing corporate seperti itu. Oke, terus berikutnya apa aja yang saya lakukan pada saat servis? Saya lebih banyak bantuin klaim untuk orang-orang yang bukan nasabah saya. Kenapa? Ya, jadi waktu itu pernah prospek teman lama, prospek pada saat itu 2 tahun yang lalu, tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2012 saya prospek, waktu itu belum mau masuk. Saya bikinin proposal sekitar 5 juta per bulan, dia belum mau masuk. Katanya alasannya nggak usah lah, dia udah punya polis yang 1 juta per bulan. Gitu. Dia udah punya polis 1 juta per bulan, dia bilang kemahalan, dia nggak mau masuk. Ternyata 2 tahun kemudian gak disumpahin, bener tuh, terkena resiko sakit jantung. Dia habis 800 juta pergi ke Singapura untuk pakai pesawat SOS aja 250 juta gitu. Nah, setelah pulang akhirnya saya ditelepon sama dia gitu, sama keluarganya, hubungin mama saya untuk bantuin klaim gitu. Saya bantuin klaim, ternyata Prudential cepat juga bayarin klaim sakit kritisnya. Cuma 5 hari dia terbayar gitu ya. Setelah terbayar seperti itu, saya langsung dipanggil ke rumahnya untuk bikinin polis ke istri dan anaknya gitu. Nah, itu ceritain bantuin klaim untuk terus melakukan review polis. Nah, dari review polis saya pernah dapat satu keluarga itu sudah punya polis Prudential 5, sudah punya polis Manulife 3. Tapi dari yang sudah punya polis segitu banyak, karena review polis doang itu dapat single premi 700 juta. Terus bulanannya itu ada yang 6,2 juta, plus ada juga yang single premi lagi yang 100 juta. Nah, apa yang saya lakukan? Saya hanya review polis yang lama. Karena dia udah nabung 10 tahun, ada nilai tunainya, saya bilang dipindahin aja nilai tunainya jadi polis yang baru. Gitu. Dipindahin jadi polis yang baru, polis yang lama tetap punya manfaat, tapi dapat polis yang baru, seperti itu. Nah, cara prospeknya apa aja? Ya, yang saya lakukan, saya yang penting ketemu orang setiap hari, gitu. Klasifikasi calon klien yang diinginkan. Kalau saya inginnya punya klien di umur 25 sampai 50. Nah, kenapa saya klasifikasi? Karena menurut saya orang-orang yang umur 25 sampai 50 adalah orang-orang yang sudah punya income. Minimal sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah punya beban. Nah, ketika orang sudah punya beban, maka akan lebih gampang untuk diarahkan untuk memberikan program keuangan. Seperti itu. Nah, saya mulai dengan cara ketika saya sudah ngobrol, ya kan, saya selalu ngomong sudah pernah dengar program baru. Nah, program barunya apa? Tergantung saya mau ceritanya apa. Entah garansi income kah, entah mau cerita tentang safety net atau apa, tergantung apa yang ingin saya ceritakan. Pastinya bagi nasabah selalu dibilangnya baru terus, gitu. Bagi agent mungkin setiap hari presentasi bosan yang dipresentasi itu. Tapi bagi nasabah selalu program baru. Nah, itu cara saya untuk membuka. Ya, niatnya hanya sharing, bukan closing on the spot. Jadi yang penting setiap hari cerita, gitu. Itu yang saya lakukan ya. Nah, siapkan minimal 2 presentasi selain presentasi AB. Nah, ini dulu saya dengar dari kode ini ya. Jadi kode ini waktu itu bilangin siapin presentasi kedua supaya pada saat presentasi AB ditolak, kita sudah punya presentasi yang lainnya, gitu. Ya, presentasi banyak macam. Yang sering saya lakukan adalah rekening pendidikan atau keranjang batu, gitu. Nah, pertemuan berikut harus trial closing dengan proposal dan SPAJ. Kenapa saya bilang harus trial closing? Nah, ini kebetulan banyak agent-agent yang terakhir-terakhir akhir-akhir ini saya lihat di agent di grup saya yang agak mau untuk melakukan trial closing gitu. Akhirnya jadi tertunda-tunda. Nah, kenapa saya bilang harus trial closing? Apa yang kita tabur ya kita harus coba dong untuk diambil. Jangan sampai nanti kita nggak coba trial closing, ternyata closingnya sama orang lain.
Nah, apa sih yang dilakukan? Simpel aja saya ngomong, yang penting tanda tangan SPA aja dulu. Nah, dia suka biasa pada saat kita sudah jelaskan proposal, kebanyakan suka pada nanya kan, wah nanti dia dipikir-pikir dulu. Maka saya akan bilang, apalagi dipikirkan, programnya bagus gak? Bagus, oke. Nah kalau bagus, masih ada kendala untuk angkanya, ya dibiasakan dia pasti bilang, ingin milih ya, pengennya yang 500 atau 700 atau 1 juta atau 2 juta, oke. Kalau gitu kita proses administrasinya dulu. Nanti kan Bapak akan pilih antara 1 atau 2 juta gitu. Ya. Dari situ saya arahkan untuk tanda tangan SPAJ. Minimal tanda tangan dulu. Masalah nanti belakangan dia transfer apa enggak, tapi umumnya sebagian besar setelah tanda tangan maka akan jadi daripada nggak tanda tangan SPAJ. Nah, apa rahasianya ya? Saya cuma ikutin sistem aja, ya. Sistemnya apa? Nah, semua handling objection, semua cara-cara presentasi saya dapatkan dari pertemuan M3 dan bisnis seminar, ya. Selalu presentasi minimal 2 kali sehari, cerita, ya, POP, ya. Mempelajari ilmu selling saya dapatkan dari BSC dan PFA, AWS, NAT dan training lainnya, ya, meeting group, kontes pusat dan agency, ya. Kok boleh? Diklik. Ini diklik. Ya, lagi loading. Movie ya? Iya. Tunggu. Iya, nggak mau ini, nggak mau geser. Bentar ya. Bentar ya. Bisa nggak? Ini nggak mau geser nih. Tepuk tangan dulu buat ID-nya. Wait. Nggak bisa? Nggak mau digeser nih. Nggak bisa geser. Hah? Nggak bisa geser. Bukan geser. Nah, Kan itu siapa yang geser kan? Dia nggak mau. Jangan di download itu, Jadi jangan di zoom. nggak di sini. Ini mau dikejar dulu. Nggak mau sih. udah nggak usah. Ya udah next aja. Oke, next aja kok balikin ke slide dulu kan sedikit. Oke. Oke, di sini film saya cuma pengen ceritain apa sih akibatnya kalau kita nggak ikutin sistem ya. Mungkin teman-teman udah pernah nonton ya cerita tentang orang masuk ke satu buah restoran ya, untuk makan pizza atau pesen pizza dia harus pakai visa ya. Semuanya pakai visa bayarnya ya. Ada salah satu orang nggak pakai visa, maka ketika nggak bayar jadi macet seperti itu ya. Jadi harus ikutin sistemnya. Dari dulu saya sejak pertama saya join sampai sekarang saya jarang sekali untuk miss acara Sabtu dan Senin. Semua training saya selalu ikutin. Ya pasti teman-teman yang masih agent pun juga sama, pasti terima email dari pusat. Ada training BSC, ada training PFA. Nah sebelum diminta leader pun saya sudah mendaftarkan diri, gitu. Supaya dapat apa? Supaya dapat ilmu. Supaya pada saat di lapangan saya nggak punya kendala untuk hadapin calon klien. Nah, ini saya pengen cerita. Nah jadi kayaknya nih websitenya harusnya masih ada ya. Jadi saya pengen kasih lihat teman-teman. Nah kalau sistem itu pertemuan nggak penting ya, kira-kira mau nggak pemilik GA kita beli kantor semahal ini gitu ya. Ini di Multivision Tower bisa dibuka www.multivisiontower.co.id ya. Saya pengen waktu lagi sudah pindah saya ngecek nih, benar gak sih kantornya segitu mahalnya. Kita di lantai 5, luasnya sekitar 1.600, bersihnya ya. Ini waktu sejak websitenya ada harusnya masih sama nih seperti sekarang. Harganya 28 juta per meter persegi ya, dikalikan dengan tadi yang 1.600 kurang lebih sekitar 40 miliar. Jadi menurut teman-teman ya, kantor semahal itu kalau kita punya uang sebesar itu, kalau pertemuan nggak penting ya, nah, kira-kira menurut teman-teman mau nggak kita beli kantor? Ya. Bisa diklik nggak? Oke, just do it. Apa yang dilakukan? Jadi ini ceritanya ada kemarin baru Piala Dunia ya.
just do it. Nah, sama ya, kita di Prudential juga lakukan saja gitu. Kadang-kadang mungkin ketemu tantangan di lapangan ya, ketemu klien susah segala macam, hadapin aja kayak tadi ya, Ronaldo, semua pemain bola dihadapin aja gitu. Suatu saat nanti kan badai pasti berlalu gitu. Ya, ini ada kata-kata bagus ya dari sejak dulu. Menurut saya ini kata-kata yang sangat luar biasa. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Apa maksudnya? Kemenangan terbesar kita bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita selalu bangkit ketika kita jatuh. Ya, apa aja sih? Ini saya berusaha inget-inget tadi saya ngobrol sama kita ya. Apa aja ya yang kejatuhan terbesar ya? Karena udah lupa, udah lama ya. Yang saya inget-inget selama saya jalanin Prudential ada 2 momen besar ya. Ketika menurut saya itu momen harusnya itu orang udah down seperti itu. Saya juga waktu itu cukup down ya. Yang pertama waktu pas saya agent, saya closing besar, ternyata cancel. Harusnya dapat start club, ya prestasi luar biasa kalau pas di agent langsung start club, ya. Ternyata cancel orangnya, seperti itu. Nah, waktu itu ya untungnya saya tetap selalu datang ke pertemuan, ada leader yang selalu support seperti itu. Akhirnya saya tetap jalan ya. Jadi kalau di waktu saya jatuh waktu itu saya nggak bangkit, maka saya nggak bakal nyampe hari ini. Ya. Yang kedua adalah waktu 2013. Di 2013 waktu perjalanan mengejar SUM di pertengahan tahun waktu itu harusnya sudah hampir nyampe untuk meet your leader. Ternyata gagal ya, setiap bulan sudah naik sekitar 80 jutaan. Di bulan Mei itu harusnya sudah mau nyampe 500, di 400 berhenti gitu. Di 400 berhenti, memang ada beberapa problem dan di situ saya dapat kepikiran, wah apa mungkin saya promosinya jadi terhenti di situ gitu. Ada pilihan sih untuk saya gabung dengan tahun lalu, tapi waktu itu saya lagi pergi ke Bandung. Saya ingat sekali saya ketemu dengan Pak Peter Apollo. Waktu itu saya diajak ngomong, dibilang ini, Hendrik, kamu cowok kan? Dibilang gitu ya. Iya dong pasti gitu kan. Nah, kalau cowok naik SUM harus 1 tahun. Nah, momen itu masih membekas sampai sekarang ya. Dan saya bilang, oke, Pak Peter, saya buktikan saya bisa SUM setahun ya. Di bulan November, akhirnya saya ketemu lagi dengan Pak Peter ya. Waktu itu ngobrol di depan kode ini. Saya samperin lagi Pak Peter, saya bilang, oke, saya sudah confirm sekarang. Ya, di November akhirnya saya bisa bangkit dan saya selesaikan senior unit manager dalam waktu 1 tahun. Jadi walaupun unit manager 2 tahun, tapi saya selesaikan dalam 1 tahun. Gitu. Oke, thank you. Ya, sharing dari saya singkat seperti itu aja ya. Lakukan hal-hal yang sederhana dengan persisten, maka hidup kita nggak bakal sama lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang salah. Luar biasa, singkat sekali hari ini training ya pembicara kita. Tapi jangan khawatir, kita akan kasih waktu untuk tanya jawab ya. Karena kan tadi kan penjelasan singkat, pasti ada sesuatu yang bisa digali lebih dalam. Boleh ya Pak Hendrik ya? Boleh. Oke, siapa yang mau tanya jawab? Siapa yang mau nanya nanti Pak Hendrik jawab maksudnya. Oh. Oke. Ada yang mau tanya? Apa suasananya masih lebaran ya? Mohon maaf lahir batin dulu. Tadi MC-nya belum buka pakai Iya, betul. Ada yang mau nanya nggak? Oke, silakan. Ini mau tanya, kan waktu itu kerja di UN 2 tahun. UN ya, SUN-nya cuma setahun kan. Nah itu gimana caranya dan dalam waktu berapa lama, berapa bulan gitu kan? Terus apakah dari perusahaannya kerja itu atau dari produksi pribadi? Pas kerjanya sudah. Iya. Tadi kamu siapa? Reni sekarang apa? Unit manager. Agent. Oh, ya pas lagi unit manager ke SUM yang saya lakukan, saya bantuin 2 agent saya untuk promosi. Ya, waktu itu sih yang benar-benar confirm ngejar unit manager baru Linda. Gitu. Baru Linda. Jadi saya fokus di orang-orang yang memang mau maju. Waktu itu saya bantuin dia untuk menyelesaikan unit manajernya gitu. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Tapi di akhir-akhir September ya ada calon unit manager baru yang mau mengejar, itu Victor ya. Jadi waktu itu promosi unit manager
2 unit manager dan saya promosi senior unit manager gitu. Yang dilakukan ya fokusnya ke tim, nggak jualan pribadi, karena semenjak justru apa yang menyebabkan tahun pertama saya unit manager nggak bisa naik senior unit manager karena saya fokusnya di pribadi. Karena saya fokus pribadi, maka ketika kecenderungannya sih ya, kalau kita bisa jualan, maka ketika rekrut agent nggak bisa jualan, maka dari dalam diri kita akan keluar gini, gitu aja nggak bisa, ya udah saya buktiin gitu. Nah itu yang saya lakukan di tahun pertama saya unit manager. Makanya waktu itu saya mulai review di akhir tahun ya, di akhir tahun 2012, oh ini toh yang akibatin saya sebagai unit manager gagal naik senior unit manager gitu. Dan di tahun berikutnya 2013, maka saya rubah, oke deh, kagak usah kejar jualan pribadi, tapi tetap tuh kagak jualan pribadi pun rata-rata semenjak saya join dari 2010 sampai sekarang, setiap tahun nggak pernah miss di bawah 100 juta, selalu 130, 150, 200. Ternyata nggak fokus jualan pun repeat order tetap jalan gitu, seperti itu. Jadi saya tetap fokus ke grup, repeat order jalan, jualan pribadi pun tetap ada gitu. Jadi ya kira-kira apa gitu. 2 tahun tapi omsetnya setahun gitu. Iya, promosi juga. Ada lagi yang mau tanya? Sudah tahu semua ya cerita tentang Pak Hendrik ya? Sudah ya, luar biasa. Yes. Oke, oh Bu Novita mau nanya. Udah nggak siap-siap buka kampus. Hendrik kalau saya lihat ya, berarti waktu join Hendrik umur berapa nih nanti ya? Umur berapa? Sama kalau saya lihat juga gini loh, rata-rata kan orang tua yang rekrut anaknya. Tapi kalau Hendrik saya lihat beda loh. Dia bisa kerja di Prudential ini, bisnis di Prudential sama papa ya. Papa udah ambil bagian juga untuk sama-sama di grupnya kamu. Nah ini nih kasih tipsnya dong, kamu yang lebih muda tapi bisa kasih kepercayaan ke orang tua gitu. Maksudnya ke papa kamu nih waktu mau join, apalagi kamu anak tunggal kan, pasti dia juga pengen tokonya nih kasih ke kamu gitu. Nah itu seperti apa? Saya senang lihat Hendrik bisa ajak papanya nih join sama-sama gitu kan. Jadi kayak teman ya Hen ya. Iya, jadi papa yang lebih muda ya, kamu yang lebih tua. Jadi ceritanya gitu maksudnya ya. Mengayomi. Terus satu hal lagi, mungkin sekarang udah banyak ada agent-agent. Boleh dong tadi yang presentasi yang kamu bilang ada 2 tuh tadi ya. Jadi kita punya 2 planning. Kalau orang-orang udah tahu rekening AB, kasih tips satu lagi. Nah tips-tips seperti itulah mungkin bisa berbagi sama teman-teman. Thank you, Hendrik. Oke, tadi umur berapa saya join? Kalau nggak salah umur 21 ya, 4 tahun lalu. 4 tahun lalu, 2010, saya masih umur 21. 21 saya join, pas lulus kuliah, ya lulus skripsi, gak lama promosi unit manager gitu. Nah, apa yang saya lakukan sampai orang tua join? Sebenarnya ayah saya sudah join semenjak saya mau naik unit manager. Ya, bukan rahasia sedikit ya, biasalah namanya naik unit manager, kurang-kurang dikit, ayolah Pak, join. Ya, pertama join dia memang gak aktif, ya, gak aktif, cuma dia pasang nama aja, saya yang jualan seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu apa yang membuat orang tua saya akhirnya ikut? Ya mama saya yang mendorong bapak saya bilang gitu kan, udah ikut sana sama Hendrik gitu kan. Kan yang fokus di toko tuh mama saya, bapak saya lebih banyak di luar, ya nganter barang, nagih ke toko lain, nagih ke bengkel segala macam. Nah dia lebih aktif di luar gitu. Jadi mama saya mendorong dia, coba ikutin aja ya, melalui pembuktian sih gitu, balik lagi. Jadi saya buktikan bahwa memang apa yang saya lakukan dulu di perusahaan dulu, misalnya saya gagal gitu kan, gak dapat hasil apa-apa di Prudential, ya saya pelan-pelan saya bikin buktinya gitu. Nah dengan bukti seperti itulah akhirnya ayah saya ikut gitu. Nah untuk 2 presentasi standar yang selalu saya siapkan untuk pada saat ketemu calon klien. Oke, ya satu kan tadi saya presentasi rekening pendidikan, ya pendidikan ya, jadi tabungan pendidikan. Ya, pada saat ketemu orangnya pasti kalau tabungan pendidikan orang anaknya masih harus
kecil dong ya, umurnya sekitar di bawah 5 tahun lah, atau minimal masih di bawah 10 tahun. Tapi kalau di bawah 10 tahun biasanya udah kurang maksimal gitu. Nah di bawah 5 tahun. Nah apa yang saya kata-kata pembuka yang paling penting ya, menurut saya kita sering dengar banyak presentasi, tapi kita nggak tahu gimana cara membukanya gitu kan ya. Pada saat ketemu saya selalu buka dengan kata-kata, ngomong-ngomong udah merencanain dana pendidikan belum buat anaknya gitu. Buka dengan kata-kata ngomong-ngomong aja, kan gak usah pusing, toh kita juga gak minta duit kok dari dia gitu kan. Nah kebanyakan ketakutan terbesar dari kita pada saat kita menawarkan produk ke orang, menawarkan program adalah memulai kata-kata seperti itu gitu. Buka aja dengan kata ngomong-ngomong gitu. Saya cuma melakukan itu. Ngomong-ngomong sudah merencanakan dana pendidikan belum buat anaknya? Biasanya dia jawab, oh antara iya atau tidak gitu ya. Kalau iya, biasanya dia akan jawab, saya rencanakan iya. Oke, saya akan gunakan pertanyaan lagi. Oke, sudah dipersiapkan belum sampai nilainya mencapai untuk kuliah? Pasti jawabannya tidak. Oke, boleh saya bantu? Gitu. Nah, ketika boleh saya bantu, oke saya presentasi. Saya tanya dong ya. Contoh ya, Bu Tere ya. Ibu umur berapa? Sorry cewek ya, kita ada umur. Masih 25 ya. Umur 25. Ya, kalau boleh tahu anaknya namanya Hendrik ya. Anaknya Hendrik itu umur berapa? Baru 6 bulan ya. Saya anggap 1 tahun ya. Oke. Nah, pastinya nanti Hendrik kuliah nanti di usia 18 tahun dong. Masih 17 tahun lagi ya. Nah, ketika Hendrik umur 18 tahun, Bu Teresia sudah sekitar umur 42 tahun. Nah, sebelumnya kira-kira Bu Tere anaknya pengen kuliah di mana nih? Maunya sih bisa di luar negeri. Di luar negeri. Oke, standarnya yang luar negerinya yang seperti apa nih? Singapura lah. Singapura ya. Oke, kalau Singapura saya harus buka tabel nih. Ya. Berapa angkanya? Biasanya kalau yang jawab ini jawab dalam negeri ya. Kalau jawabnya dalam negeri, kita set dalam negeri ya. Ini angka yang hafal.